anak-anak semua, kembali lagi dalam channel Bimbel Online. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga dimanapun kalian berada akan selalu sehat, tetap ceria, dan tentunya tambah semangat lagi belajarnya. Nah anak-anak, sebelum kita lanjut ke video pembelajaran kita kali ini, jangan lupa di subscribe dulu ya, agar anak-anak tidak ketinggalan akan video-video terbaru dari channel Bimbel Online. Nah anak-anak semua, di video pembelajaran kita kali ini, kita akan sama-sama membahas mata pelajaran IPAS atau Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial untuk kelas 5 semester 1 kurikulum Merdeka, yaitu bab 1, melihat karena cahaya, mendengar karena bunyi. Topik A, cahaya dan sifatnya. Anak-anak sudah siap? Kalau sudah siap, yuk kita mulai pembahasannya. Kita mulai ya anak-anak. Bab 1, melihat karena cahaya, mendengar karena bunyi. Festival budaya merupakan acara yang sangat menarik. Mata dan telinga kita dimanjakan dengan pertunjukan budaya dan musik tradisional. Semuanya bisa dinikmati karena kita bisa melihat dan mendengar. Oleh karena itu, bersyukurlah selalu kepada Tuhan. Nah anak-anak, tahukah kalian bahwa manusia membutuhkan cahaya untuk melihat? Adapun telinga bisa mendengar karena menangkap bunyi. Lalu, bagaimana proses melihat dan mendengar dapat terjadi? Bagaimana pula cahaya dan bunyi berperan dalam proses ini? Yuk kita pelajari proses melihat dan mendengar pada bab ini. Anak-anak semua, adapun tujuan pembelajaran kita pada topik ini yaitu nomor 1, menjelaskan sifat-sifat bunyi dan cahaya melalui percobaan sederhana. Yang kedua, mendemonstrasikan bagaimana sistem pendengaran dan penglihatan manusia bekerja. Kita langsung saja ya ke topik A, cahaya dan sifatnya. Nah anak-anak, pada topik ini ada beberapa pertanyaan esensial yang nanti bisa kalian jawab di akhir video setelah anak-anak memahami pembahasan ini ya. Pertanyaan esensialnya yaitu yang pertama, bagaimana cahaya merambat? Yang kedua, mengapa ada bayangan? Apa yang mempengaruhi bentuk bayangan? Yang ketiga, mengapa kita bisa melihat bayangan kita di cermin? Yang keempat, bagaimana pelangi terbentuk? Nah, itu tadi pertanyaan esensial untuk topik A, yaitu cahaya dan sifatnya. Anak-anak, perhatikanlah percakapan berikut ini. Kolam renangnya terlihat dangkal ya. Mengapa bisa begitu ya? Kamu tahu tidak, kolam renang itu selalu terlihat lebih dangkal dari aslinya loh. Yuk ke penjelasan. Dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak lepas dari yang namanya cahaya. Bahkan, kalian bisa melihat karena adanya cahaya. Kolam renang terlihat lebih dangkal karena ada pengaruh dari sifat cahaya. Yuk kita pelajari bersama sifat-sifat cahaya apa saja ya. Kita lanjut ke sifat-sifat cahaya. Nah anak-anak, masih ingatkah kalian tentang sumber energi cahaya terbesar di bumi? Ya betul, matahari. Cahaya matahari merambat dari jarak yang sangat jauh untuk sampai ke bumi. Cahaya tidak membutuhkan media seperti udara, air, atau benda padat untuk bergerak. Matahari bukan satu-satunya sumber cahaya loh. Lampu dan api juga menghasilkan energi cahaya. Yuk kita pelajari bersama-sama sifat-sifat cahaya. Sifat cahaya yang pertama yaitu cahaya merambat lurus. Dari sumbernya, cahaya merambat atau bergerak lurus. Kalian bisa melihat cahaya matahari merambat lurus saat melewati celah-celah kecil seperti gambar di bawah ini. Di ruangan yang tertutup dinding, cahaya hanya bisa masuk melalui celah-celah kecil yang ada.
Bisakah kalian melihat rambatan cahaya yang lurus? Nah, anak-anak perhatikan gambarnya ya. Ini adalah contoh peristiwa sifat dari cahaya merambat lurus. Sifat cahaya yang kedua yaitu cahaya bisa dipantulkan. Kita bisa melihat karena cahaya memantul dari benda ke mata kita. Jika tidak ada cahaya, maka tidak ada pantulan yang diterima oleh mata. Ketika kita bercermin, cahaya dari lampu merambat ke cermin. Lalu, cahaya tersebut dipantulkan ke mata kita. Akhirnya, kita bisa melihat diri kita serta apa yang ada di belakang kita. Nah, perhatikan juga gambar ini ya. Ini adalah contoh gambar yaitu sifat cahaya yang bisa dipantulkan. Sifat cahaya yang ketiga yaitu cahaya bisa menembus benda bening. Kita bisa melihat jelas melalui kaca jendela, namun kita tidak bisa melihat apa yang ada di balik tembok. Mengapa demikian? Nah, anak-anak, perhatikan gambar di bawah ini. Apakah kalian bisa melihat perbedaan ketiga benda pada gambar tersebut? Apakah di sekeliling kalian ada benda-benda bening, buram, dan gelap? Nah, anak-anak, perhatikanlah gambar yang pertama, yaitu itu ada tembok, itu benda gelap, tidak tembus cahaya. Yang kedua itu benda buram, tidak bening. Nah, yang ketiga itu benda bening atau transparan, itu tembus cahaya dan jelas. Kita ke penjelasan ya anak-anak. Cahaya bisa menembus benda-benda bening atau disebut juga transparan. Oleh karena itu, kita bisa melihat dengan jelas benda-benda tertentu melalui benda-benda transparan seperti kaca. Sebaliknya, cahaya tidak dapat menembus benda-benda gelap seperti contohnya tembok. Ada pula benda yang sedikit tembus cahaya atau buram. Pada benda ini, cahaya hanya bisa menembus sebagian. Oleh karena itu, kita hanya bisa melihat benda dengan samar. Nah, anak-anak, ini jenis benda berdasarkan sifatnya terhadap cahaya, yaitu bening, buram, dan gelap. Jika bening, semua cahaya bisa menembus benda. Nah, anak-anak, dari penjelasan tadi kita mendapatkan kosakata baru loh. Kosakata barunya itu ya pertama buram. Buram itu artinya tidak bening. Kosakata yang kedua yaitu transparan, yang berarti tembus cahaya atau nyata atau jelas. Sifat cahaya yang keempat yaitu cahaya bisa dibiaskan. Selain bisa menembus benda bening, cahaya juga dapat dibiaskan atau dibelokkan. Ketika menembus media yang berbeda, misal dari udara menembus ke air, cahaya bisa dibiaskan atau dibelokkan. Hal inilah yang membuat Aga, Ian, dan Banu melihat kolam renang lebih dangkal dari seharusnya. Ini adalah contoh gambar sifat dari cahaya bisa dibiaskan. Ketika kalian mengamati ikan dalam kolam, posisi ikan yang terlihat oleh mata bukanlah posisi aslinya. Hal ini terjadi karena cahaya dibiaskan ketika menembus ke air. Sifat cahaya yang kelima yaitu cahaya bisa diuraikan. Nah, anak-anak, tahukah kalian bahwa cahaya putih merupakan gabungan dari berbagai macam warna? Cahaya matahari merupakan salah satu contoh cahaya putih. Cahaya ini bisa diuraikan menjadi warna pelangi yang menggunakan prisma transparan. Cahaya yang menembus prisma akan dibiaskan dan terurai menjadi warna-warna pelangi. Ini adalah gambar sifat dari cahaya bisa diuraikan. Nah, anak-anak semua, pernahkah kalian melihat pelangi? Kapan pelangi terbentuk di langit? Pelangi terjadi ketika hujan diiringi dengan sinar matahari. Air hujan bersifat seperti prisma yang akan membiaskan dan menguraikan cahaya matahari sehingga menjadi warna pelangi. Kalian juga bisa membuat warna sendiri, warna pelangi dengan bantuan kaca dan air. Selanjutnya, sifat cahaya yang keenam yaitu
Ketika cahaya dihalangi akan terbentuk bayangan. Cahaya merambat lurus dan tidak dapat berbelok. Ketika cahaya mengenai suatu benda, maka cahaya yang terhalang benda akan membentuk bayangan. Nah, anak-anak perhatikan kedua gambar di bawah ini. Ini adalah mengapa bola tenis bisa memiliki bentuk bayangan yang berbeda. Ini adalah gambar sifat ketika cahaya dihalangi akan berbentuk bayangan. Nah, anak-anak kita bantu menjawab ya pertanyaan berikut ini. Bagaimana cahaya merambat? Yaitu jawabannya adalah cahaya merambat secara lurus. Yang kedua, mengapa kalian memiliki bayangan dan mengapa bayangan tubuh kalian tersebut berubah-ubah? Karena tubuh manusia tidak tembus cahaya, sehingga terjadi bayangan. Bayangan tubuh berubah-ubah karena arah cahaya dan kedekatannya juga berbeda-beda. Misal, bayangan di ruangan berlampu akan berbeda dengan bayangan di luar dengan matahari. Pertanyaan selanjutnya, mengapa kita bisa melihat bayangan kita di cermin? Itu karena cahaya memantulkan bayangan dari cermin ke mata kita. Selanjutnya, bagaimana pelangi terbentuk? Karena cahaya matahari diuraikan oleh air hujan sehingga akan membentuk 7 warna pelangi. Pertanyaan selanjutnya, apakah sifat cahaya yang paling sering kalian rasakan sehari-hari? Ini bervariasi ya, tergantung kalian yang merasakannya. Selanjutnya, bagaimana cahaya berperan terhadap penglihatan kita? Cahaya memantul dari objek ke mata kita sehingga kita bisa melihat suatu benda. Tanpa cahaya, maka mata kita tidak bisa melihat, seperti sama halnya ketika kita berada di kegelapan. Nah, anak-anak, setelah tadi kita mempelajari sifat-sifat dari cahaya, selanjutnya kita akan sama-sama mempelajari dan membahas mengenal jenis cermin. Dalam kehidupan sehari-hari, kalian pasti sering menjumpai cermin. Tapi, tahukah kalian bahwa ada 3 jenis cermin yang sering digunakan manusia? Yuk kita pelajari lebih lanjut. Jenis cermin yang pertama yaitu cermin datar. Cermin yang biasa kalian pakai disebut dengan cermin datar. Saat kita berdiri di depan cermin datar, kita bisa melihat pantulan yang sama persis ukurannya dengan diri kita. Nah, anak-anak perhatikan gambar berikut ini. Ini adalah contoh cermin datar. Jenis cermin yang kedua yaitu cermin cembung. Pada cermin cembung, bayangan terlihat lebih kecil dan jauh. Selain itu, area di belakang kalian akan terlihat lebih besar. Cermin cembung digunakan untuk kaca spion pada alat transportasi. Cermin ini juga terpasang di tikungan jalan untuk memberikan informasi kepada para pengemudi yang melewati tempat tersebut. Perhatikan gambar berikut. Ini adalah cermin cembung yang biasanya ada di tikungan jalan ya anak-anak. Selain itu, cermin cembung juga ada di spion sepeda motor maupun mobil. Selanjutnya, jenis cermin yang ketiga yaitu cermin cekung. Pada cermin cekung, kalian akan terlihat lebih besar. Jika kalian bercermin dari jauh, kalian akan melihat bayangan yang terbalik. Namun, semakin kalian mendekat, bayangan akan kembali tegak dan semakin membesar. Ini adalah contoh gambar dari cermin cekung. Itu bayangan yang terbentuk pada cermin cekung. Nah, anak-anak, perhatikanlah ilustrasi berikut. Cermin memiliki permukaan yang rata. Hal ini membuat cahaya memantul beraturan, berkilat, dan bayangan yang dihasilkan juga mulus. Namun, jika permukaannya tidak rata, maka arah pantulan cahaya juga tidak beraturan. Nah, anak-anak, ada 2 ilustrasi. Ilustrasi yang pertama yaitu permukaannya datar, sedangkan ilustrasi yang kedua yaitu permukaan tidak rata. Kalian bisa melihat perbedaannya ya. Dan arah pantulan cahaya di permukaan datar dan permukaan tidak datar berbeda ya anak-anak.
kita ke penjelasan yuk anak-anak. Cahaya memiliki banyak kegunaan bagi manusia. Lampu merupakan salah satu kebutuhan paling mendasar dalam keseharian manusia. Manusia dengan akalnya juga telah banyak menciptakan berbagai teknologi dengan memanfaatkan cahaya. Saat ini, sinar laser banyak digunakan dalam operasi mata. Panas yang dihasilkan dari sinar laser dapat digunakan sebagai alat bantu pengganti pisau. Tahukah kalian teknologi lain yang memanfaatkan cahaya? Nah, ini adalah sesi yang terakhir. Apa yang sudah aku pelajari pada topik A? 1. Cahaya merambat lurus dan tidak membutuhkan media untuk merambat. Yang kedua, kita bisa melihat karena cahaya bisa dipantulkan. Benda memantulkan cahaya dari sumber cahaya ke mata kita. Yang ketiga, cahaya bisa menembus benda bening seperti kaca. Benda-benda tembus pandang seperti kain tipis dan kertas minyak hanya bisa ditembus sebagian oleh cahaya. Yang keempat, cahaya tidak bisa menembus benda gelap seperti tembok, kayu, dan badan kalian. Cahaya yang terhalangi ini kemudian akan membentuk bayangan. Yang kelima, bentuk bayangan bergantung pada posisi benda, jauh dekatnya sumber cahaya terhadap benda, dan jenis cermin yang memantulkan cahaya. Yang keenam, jika menembus medium yang berbeda seperti dari udara ke air, cahaya akan dibiaskan. Hal ini membuat benda dalam air terlihat lebih dekat dibandingkan aslinya. Yang ketujuh, cahaya juga bisa diuraikan. Pelangi merupakan hasil pembiasan cahaya matahari yang diuraikan oleh air. Nah, anak-anak, ini adalah ringkasan atau rangkuman yang sudah kalian dan kita sama-sama mempelajarinya bersama-sama, yaitu pada topik A. Nah, anak-anak, itu tadi kita sudah sama-sama membahas dan mempelajari topik A, yaitu cahaya dan sifatnya. Kita juga sudah sama-sama membahas dan mempelajari sifat-sifat dari cahaya dan jenis-jenis cermin. Semoga dengan video pembelajaran ini anak-anak lebih paham dan lebih memahami topik A ini ya anak-anak. Dan jika video ini bermanfaat bagi kalian, jangan lupa di like, komen, share, dan tentunya subscribe ya anak-anak. Tetap semangat, tetap ceria, dan tentunya tambah semangat lagi belajarnya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Sampai jumpa anak-anak. Bye-bye.